Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barbatika Azhar dari kelas B angkatan 24 dengan NIM K75240445. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengaruh teknologi terhadap komunikasi dalam lingkup perkantoran. Oke, bisa di next Kak. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi kantor. Itu adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi yang dilakukan di dalam lingkungan kantor sebagai bagian dari kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut ataupun tujuan yang ada di kantor itu tersebut. Menurut Teliansi tahun 2000. Oke, next lagi Kak. Di sini akan saya jelaskan apa itu bentuk teknologi komunikasi di kantor. Yang pertama itu adalah email. Di sini kalian nggak asing dong apa itu email. Email adalah sebuah aplikasi untuk mengirim dan menerima pesan formal ataupun informal, baik itu berupa dokumen, informasi seperti file ataupun yang lainnya. Itu dalam antar pegawai maupun pihak luar. Nah, itu secara online ya. Untuk yang kedua itu adalah WhatsApp. WhatsApp ini adalah aplikasi untuk berkomunikasi dengan praktis antar pegawai ataupun antar klien ataupun pihak luar, pihak eksternal, internal. Itu bisa banget pakai WhatsApp ini, mempermudah alurnya komunikasi. Terus yang ketiga adalah Zoom meeting. Zoom meeting ini hadir untuk disediakan untuk rapat-rapat penting, rapat dari secara virtual dengan video conference. Itu bisa menggunakan aplikasi ini yang gunanya untuk rapat jarak jauh. Oke. Untuk bisa di-next lagi Kak. Nah, yang keempat ini adalah faksimiles. Faksimiles ini adalah untuk mengirim salinan dokumen fisik atau melalui jaringan telepon. Meski kini faksimiles ini jarang digunakan lagi ya, soalnya faksimiles ini ya ini teknologi tapi udah mulai ditinggalkan karena agak kuno. Jadi sekarang udah pakai Zoom meeting tadi ataupun WhatsApp dan email. Untuk yang kelima ini adalah intercom. Nah, intercom itu adalah alat komunikasi. Biasanya intercom ini hadir untuk pegawai yang antar ruangan. Nah, jadi nanti dipencet terus langsung berkomunikasi aja lewat itu. Nah, untuk yang keenam ini adalah telepon. Nah, sekarang juga ada loh telepon, walaupun dulu juga ada, tapi sekarang masih relevan untuk digunakan telepon ini untuk komunikasi suara secara langsung baik internal ataupun pihak eksternal. Gitu. Oke, di next Kak. Nah, ngomong tentang faktor pendukung dari teknologi ini adalah yang pertama itu adalah internet dan alat kerja yang memadai. Nah, jika internet dan alat kerja itu memadai, sebuah pendukung banget untuk komunikasi di dalam perkantoran. Untuk yang kedua adalah pegawai yang mahir dalam menggunakan teknologi. Jadi kalau pegawainya itu mahir, jadi bisa untuk meningkatkan teknologi ini untuk memperlancar komunikasi di dalam perkantoran. Untuk yang ketiga itu adalah perusahaan mendukung penggunaan teknologi. Nah, di sini perusahaan harus mendukung juga penggunaan teknologi. Seperti nanti ada pelatihan teknologi ini kepada pegawai-pegawainya agar pegawainya itu juga terlatih dan mahir dalam penggunaan teknologi ini agar juga mendukung dalam komunikasi itu. Untuk yang keempat ini adalah kerja tim yang terbuka dan aktif berkomunikasi. Aktif berkomunikasi bisa menjadi faktor pendukung karena jika aktif tidak ada timbul miskomunikasi. Oke. Untuk faktor pendukung pasti ada faktor penghambat. Nah, jadi yang pertama itu resiko keamanan yang lemah. Jadi teknologi ini juga mempunyai resiko keamanan yang lemah, seperti kebocoran data ataupun bagaimana kalau para pegawai tidak bisa menjaga kerahasiaan itu. Untuk yang kedua itu sering terjadi miskom jika penyampaian kurang jelas. Nah, sudah saya tekankan lagi. Jika komunikasi itu lancar ataupun dengan jelas dan detail, itu pasti tidak ada miskom. Tapi kalau kita komunikasi dengan jarak jauh dan tidak tatap muka, tapi kurang jelas, itu akan menimbulkan miskom.
Untuk yang ketiga, ini adalah sering ada gangguan teknis. Gangguan teknis itu seperti nge-lag, ngehang, ngeblank, dan ngeblank. Ya, seperti itu ya. Untuk yang keempat, ini tidak semua pegawai paham teknologi. Nah, di lingkup perkantoran tidak semua pegawai itu paham teknologi. Jadi harus adanya pelatihan itu tadi. Next. Oke, agak cepat ya teman-teman. Ini ada dampak positif dan negatifnya. Untuk yang pertama itu dampak positif adalah yang pertama komunikasi lebih cepat dan efisien. Jadi komunikasi itu lebih enak. Untuk yang kedua meningkatkan fleksibilitas kerja. Jadi para pegawai itu fleksibel banget untuk kerjanya. Jadi maupun ditinggal kemanapun itu bisa. Terus yang keempat, yang ketiga kemudahan berbagi informasi. Kemudahan berbagi informasi ini jadi walaupun jauh, komunikasi itu tetap lancar. Ya begitu ya teman-teman. Untuk yang keempat itu mempermudah koordinasi tim. Sama halnya dengan nomor 3 tadi untuk kemudahan berbagi informasi. Untuk yang kelima, ini teknologi itu sangat menghemat biaya dan waktu. Jadi sangat amat bagus sekali. Terus yang ke ini dampak negatif. Dampak negatif itu yang pertama itu juga tidak bisa fokus dalam berkomunikasi. Yang kedua, perbedaan kemampuan teknologi antar pegawai. Nah, tadi kan ada faktor penghambat itu tadi juga saya masukkan ke dampak negatifnya. Untuk yang ketiga, potensi salah paham atau miskomunikasi. Jika komunikasinya itu tadi tidak detail, itu akan menimbulkan miskomunikasi. Yang keempat, resiko kebocoran data ataupun yang tadi ada faktor penghambat itu tadi. Di sini 4 resiko kebocoran data. Jika zoomnya itu rapatnya di ruangan terbuka, nanti juga ada pihak lain yang mendengarkan penyampaian komunikasi itu. Jadi itu adalah risiko kebocoran data. Yang kelima ada terganggu karena notifikasi. Jadi nomor 1 dan 5 ini saling terhubung karena tidak bisa fokus dalam berkomunikasi karena adanya terganggu karena notifikasi yang banyak. Oke, next. Untuk kesimpulannya di sini teknologi telah membawa perubahan besar dalam komunikasi. Jadi teknologi ini hadir untuk bagaimana fleksibel, terus juga memberikan dampak positif yang banyak, tapi juga ada dampak negatifnya. Jadi kalian harus bijak-bijak menggunakan teknologi ini agar langsung kerja tetap efektif dan harmonis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Next Kak. Saya ada pesan, cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.